Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, maka pikiranmu lah yang akan mengendalikanmu. Itulah penggalan dialog dalam film Barate yang dibintangi Sri Murali, garapan sutradara Suprit dan dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda pewaris tradisi Ayurveda nenek moyangnya yang berupaya membalas dendam atas pembantaian 12 anggota keluarga oleh musuh bebuyutan. Dapatkah sang penganut Ayurveda menyelesaikan misinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Ayurveda adalah pengobatan tradisional asal India dan sudah digunakan sejak kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Istilahnya berasal dari bahasa Sanskerta. Ayur berarti hidup dan Veda berarti ilmu pengetahuan. Beberapa komunitas kuno penganut Ayurveda menggunakan pengetahuan tersebut untuk membantu kesembuhan orang. Salah satunya adalah keluarga Jagan di Rajasthan. Dan cerita dimulai dari sini. Blue City atau Kota Biru adalah salah satu destinasi wisata bersejarah di kota Rajasthan, Jodhpur, India. Di kota itulah, seorang pemuda bernama Jagan Mohan Ratnakara tumbuh bersama keluarganya yang mewarisi tradisi Ayurveda. Di samping itu, Jagan juga berprofesi menjadi seorang pemandu wisata bersama 2 anak buahnya. Suatu hari, datanglah para turis wanita yang glamor mengunjungi Blue City, dibantu oleh 2 anak buah Jagan. Di tengah aktivitas wisata itu, kawanan preman lokal mencuri perhiasan para turis wanita tersebut. Mereka panik saat menyadari perhiasan amblas tak tersisa. Seketika, anak buah Jagan pun menelpon si bos yang saat itu tengah yoga. Dengan cekatan, Jagan langsung mengejar para perampok itu. Ia melompat dari satu atap ke atap rumah yang lain. Kawanan rampok lainnya juga turut memburu Jagan. Terjadilah aksi saling mengejar di sana. Sampai akhirnya, Jagan menghadapi dan melumpuhkan mereka. Sayangnya komplotan preman itu berhasil lolos dengan menyandra beberapa bocah. Namun Jagan tak diam sampai di situ. Ia mengejar hingga tiba di sarang mereka. Di sana Jagan menyelesaikan tugas yang tertunda. Ia menumbangkan semua tanpa sisa. Namun setelahnya Jagan mengobati luka-luka mereka, kemudian menyerahkannya pada polisi. Perhiasan para turis wanita itu pun berhasil diselamatkan. Mereka kagum pada sikap Jagan. Sementara itu di Bellary, tepatnya di Palava Mansion, pemilik mansion tersebut, Palava, murka saat melihat putranya koma. Kabarnya putra Palava tengah menggoda seorang gadis di Hyderabad kemudian mendapat serangan tiba-tiba yang menyebabkan pemuda itu koma. Ada bekas luka bakar ikonik pada leher putra Palava. Sebab baginya penyelidikan polisi tak juga membuahkan hasil, Palava mendatangi seorang pendeta. Ia menanyakan tentang pelaku penyerangan putranya. Sayangnya tak banyak informasi yang bisa didapat dari sang pendeta. Sebab itulah, Palava bertekad akan mencari pelaku hingga dapat. Pagi itu di rumahnya, Ibu Jagan Yasoda tengah mendoakan untuk kebaikan putranya. Pada ulang tahun Jagan yang ke-27 itu, Yasoda berharap Jagan sudah bisa bertemu dengan jodohnya. Dengan tenang, Jagan menjelaskan pada sang ibu, jika memang sudah waktunya, pasti ia akan membawa pulang menantu untuk ibunya. Lagi pula, jika jodoh, semesta akan mendukung dan mempersatukan mereka, tak peduli apapun halang rintangnya. Ibunya pun menerima alasan Jagan. Hari itu, salah satu anak buah Jagan izin tak masuk kerja. Sebab itulah Jagan menghandle turis yang datang dari Mysore. Saat itulah ia melihat gadis cantik bernama Radha yang ternyata merupakan rombongan turis itu. Jagan terpikat pada gadis tersebut. Ia makin semangat memandu para turisnya, namun tiba-tiba ia tak mendapati pujaan hatinya ada dalam rombongan. Jagan dan yang lain mencari Radha ke sekeliling benteng. Jagan menemukan Radha yang sepertinya tengah putus asa dan hendak bundir. Namun akhirnya Jagan menyelamatkan gadis yang putus asa itu dengan memberikan contoh terjun dari ketinggian. Jagan mengaitkan rantai pada besi lalu melompat terjun sembari memeluk Radha. Gadis itu menangis mengira hidupnya berakhir pada detik itu juga. Namun Jagan memberitahunya jika ia belum mati. Kematian bukanlah solusi. Kematian harus mengikuti kita, bukan kita yang mengejarnya. Jika kamu tidak takut mati, maka tak ada yang bisa membuatmu takut dalam hidup, ucap Jagan. Kemudian rantai pun ditarik ke atas oleh anak buah Jagan.
Malam harinya, Jagan mendekati Rada yang masih murung. Ternyata gagal dalam cintalah yang membuat Rada putus asa. Lalu Jagan memberi kalimat motivasi pada Rada mengutip ucapan Buddha. Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, maka pikiranmulah yang akan mengendalikanmu. Dalam hidup kita harus senantiasa mencari solusi, dan selalu carilah alasan untuk bahagia. Seketika Rada melihat Jagan layaknya Buddha. Ia berterima kasih banyak sebab telah disadarkan. Dengan riang, Rada berkata I love you Buddha pada Jagan dan segera berbaur menari dengan yang lain. Esok paginya, Jagan mendapat titipan kado dari Rada yang berisi patung kecil Buddha. Jagan senang mendapat kado tersebut, tapi sayang gadis itu tak meninggalkan alamat atau bahkan kontak. Malam itu, Yasoda berdiam diri di depan patung Buddha. Sang suami menghampiri menanyakan apa masalahnya. Yasoda meminta izin untuk membawa Jagan ke kuil Badami. 15 tahun lalu, seorang pendeta telah meramalkan masa depan Jagan, di mana Jagan akan menghadapi masa-masa buruk pada usia ke-27 tahun. Dan supaya menang atas kematian, Jagan harus melakukan ritual suci di kuil Badami. Sebab itulah Yasoda bersikeras membawa putranya ke sana. Ia telah kehilangan semua anggota keluarga. Ia tak ingin hal sama juga terjadi pada Jagan. Tak kuasa melihat kesedihan yang mendera istrinya, akhirnya ayah Jagan pun mengizinkan Yasoda membawa putra mereka ke Badami Karnataka. Esok harinya, berangkatlah mereka ke sana. Tiba di stasiun Badami, Yasoda menenangkan Jagan yang nyaris bereaksi saat melihat sekelompok orang berkejaran. Mereka berhasil menangkap target dan siap menembak. Diketahui komplotan itu adalah klan Balala. Jagan siap menyelamatkan tawanan, tapi Yasoda mengajaknya cepat-cepat pergi dari situ. 3 kali tembakan terdengar saat Yasoda, Jagan, dan tiba di kuil tujuan. Jagan mulai melakukan serangkaian ritual. Saat menyebut nama lengkapnya dengan jelas, semua mata tertuju padanya. Termasuk sang pendeta pun yang kemudian menghubungi seseorang. Dalam perjalanan pulang, bis yang ditumpangi Jagan dan ibunya dihadang oleh rombongan mobil putih. Seorang pria yang turun dari salah satu mobil itu masuk ke dalam bis dan mencari Yasoda. Ternyata dialah saudara laki-laki Yasoda, Sangkar. Pendeta kuil tadilah yang telah menghubungi Sangkar setelah tahu nama lengkap Jagan yang menyandang klan Ratnakara. Kepulangan mereka ke Rajasthan pun terpaksa tertunda, sebab Yasoda dan Jagan harus singgah di Uduru Hasan, rumah Sangkar. Kedatangan mereka disambut hangat oleh semua orang. Sementara itu di sebuah pabrik gula, seseorang tengah memukuli dan menyiksa petani tebu yang memproduksi gula sendiri. Pria itu mengancam akan membunuh para petani jika mereka tetap berproduksi. Malam itu Jagan dan ibunya mengikuti sebuah festival tahunan di sebuah kuil, dan tak sengaja Jagan kembali melihat Rada di sana. Sejak pertemuan itu hubungan Jagan dan Rada pun menjadi semakin dekat. Ditambah lagi saat Yasoda menonton pertunjukan tari di sebuah gedung teater, ia melihat Rada yang menari dengan anggun, dan seketika ia bertekad menjodohkan gadis itu dengan putranya. Tentu saja Jagan tak menolak dan berjanji akan membawa Rada padanya. Wilayah Badami diperintah oleh sebuah kerajaan dari klan Balala. Nama Balala sangat dikenal dan ditakuti. Semua wilayah tunduk pada klan Balala, kecuali Davanagiri yang dipimpin oleh Nardapa Nayaka. Mereka adalah golongan pegulat yang berkuasa. Adik Nardapa bernama Verapa adalah kekuatan klan Nayaka. Tak seorang pun selamat jika menentang Nardapa. Klan Nayaka memiliki 3 orang putra pegulat tangguh. Mereka memiliki uang, kemuliaan, rasa hormat, dan kini merambah ke dunia politik. Bahkan klan Nayaka menolak tunduk pada klan Balala. Mendengar permasalahan itu, keluar seseorang memberikan perintah penyerangan atas perlawanan klan Nayaka. Beritahu mereka perbedaan gulat dan politik, tegasnya. Siang itu di Hasan, saat Sangkar tengah memberikan pidato sebuah festival, datang komplotan geng lokal mengacau acara tersebut. Pimpinan geng itu bernama Narasima, menghimbau seluruh petani tebu untuk menyetor bahan ke pabrik hari itu juga. Jika tidak, ia mengancam keselamatan jiwa para warga. Jagan memperhatikan dengan seksama tingkah preman kampung itu.
Ia menatap tajam ke arah mereka yang melintas di depannya. Warga mengeluh sikap otoriter mereka yang tak peduli pada polisi, hukum, dan ketertiban. Para petani tebu enggan menyetorkan tebu-tebunya sebab mereka sudah lama tidak melunasi pembayaran. Mendengar itu, Jagan berinisiatif membantu para petani untuk mendapatkan lagi haknya serta memberikan para preman itu pelajaran supaya tak semena-mena. Jagan menjadikan sepupunya Venkates sebagai umpan pembalasan. Venkates yang saat itu ditawan oleh Sima dan anak buahnya di pabrik gula Baira diselamatkan oleh Jagan. Anak buah Sima yang lain berlarian seperti melihat setan. Jagan muncul dengan menyeret gerobak pengangkut tebu dengan dua anak buah Sima yang sudah tak berdaya. Jagan menantang semua yang ada di situ. Ketangkasan berkelahi Jagan sudah tak diragukan lagi. Ia berhasil membuat Narasima dan anak buahnya lumpuh, termasuk si bos gula Baira. Esoknya, Baira dan Sima beserta anak buahnya meminta maaf kepada warga dan membayar kompensasi para petani gula yang tertunda. Mereka berjanji tak akan ulangi hal curang itu lagi. Sangkar dan para warga pun berterima kasih kepada Jagan. Saat itu SP Pratap, polisi pengawas daerah Belari yang mengetahui perkelahian Jagan dan geng Narasima di pabrik gula, menegur Jagan supaya tak ulangi perbuatannya, sebab ada polisi dan hukum yang menangani hal-hal itu. Jagan mengiyakan saja. Mereka pun berjabat, namun Pratap terkejut melihat cincin yang Jagan gunakan. Ukirannya mirip dengan bekas luka bakar penyebab putra Palava koma. Pratap bertanya, "Apa ini milikmu?" Lalu anak buah Jagan menjawab jika ia juga memilikinya. Cincin itu sama, keduanya adalah barang antik. Kemudian polisi itu pun pamit undur diri. Saat pulang bersama Rada, Jagan melihat banyak orang berkerumun di halaman rumah pamannya. Ternyata nenek buyutnya mengalami stroke. Dokter memvonis jika usia nenek buyutnya tak lama lagi. Semua terperanjat. Namun kemudian dengan kemampuan Ayurvedanya, Jagan mulai beraksi menyembuhkan sang nenek. Malam itu di Davanagiri, sebuah ambulans datang mengantar jenazah ketiga putra Nardapa. Di bawah guyuran hujan dan gemuruh petir saat itu, suara isak tangis keluarga besar Nayaka mengiring kepergian tiga pegulat unggulan itu. Kejadian itu membuat Nardapa seketika terserang stroke. Sementara Virapa yang memiliki saksi mata jika sebuah kecelakaan yang disengaja telah merenggut nyawa ketiga keponakannya menjadi sangat murka. Ia bertekad untuk mencari dan membalas perbuatan pelaku. Esoknya efek pengobatan Ayurveda Jagan mulai nampak. Sang nenek buyut sudah sadar dan bisa menggerakkan badannya lagi. Seluruh keluarga terharu dan bahagia. Sangkar bangga pada Jagan yang masih memegang tradisi turun-temurun keluarganya. Sepeninggal ketiga anaknya, Nardapa memilih mundur dari pencalonan ketua menteri. Melihat kakaknya tak lagi berdaya, dan tahu pelaku pembunuhan ketiga ponakannya itu adalah keluarga Balala, Virapa berencana untuk membalas dendam. Hari itu, Jagan, Yasoda, dan anak buahnya hendak kembali ke Rajasthan. Saat ia menelpon Rada, mulanya Rada tak menjawab. Jagan sedih, namun kemudian Rada menelpon balik pemuda itu dan meminta bertemu di halte. Setiba di sana, ia tak mendapati Rada. Ketika Jagan menelpon gadis itu, kembali tak ada jawaban. Jagan khawatir, sampai akhirnya ia melihat pujaan hatinya diseret oleh komplotan preman. Seketika Jagan datang menyelamatkan Rada. Tak terima melihat gadisnya disentuh pria lain, Jagan menghajar mereka dengan penuh kemarahan. Sampai ketika Virapa menelpon anak buahnya itu, Jagan mengancam Virapa dengan pukulan gada pada handphone yang membuat telinga Virapa berdenging. Melihat aksi heroik Jagan, Rada langsung memeluknya. Barulah setelah itu Rada mengungkapkan perasaannya pada Jagan jika ia sudah jatuh cinta padanya sejak di Rajasthan. Namun mengingat bagaimana bengis keluarganya, Rada memilih untuk menjauhi Jagan. Baginya cinta mereka tak akan mungkin bisa bersatu. Keluarga Rada adalah klan Balala di Badami yang terkenal kuat dan kejam. Sudah banyak pelamar yang tinggal nama saja setelah tiba di kerajaan. Kakek buyutnya adalah seorang raja. Semua orang bahkan takut melihat bayangan kakeknya. Ayah dan pamannya tak ada yang berani menentang sang kakek. Sementara kelima saudaranya bukan manusia. Mereka sangatlah kejam.
Namun Jagan langsung bicara ke inti. Jika Radha mencintainya, ia akan berjuang bagaimanapun caranya. Sebab Jagan sendiri juga mencintai Radha. Jika dua orang saling mencinta, maka semesta akan mendukung. Begitulah pemahaman Jagan. Radha mengangguk mengakui rasa cintanya. Jagan berjanji akan meyakinkan seluruh keluarga Radha dan menikahinya. Palava mendapat informasi tambahan dari teman-teman putranya. Mereka mengidentifikasi pelaku pemukulan putra Palava malam itu mengenakan sebuah cincin yang ukirannya tertempel sebagai bekas luka bakar di leher putranya. Tibalah Radha di Badami. Ia memberi salam pada ayah, kakek, serta kakek buyutnya. Sang kakek tahu jika Radha pulang dari Hasan, bukan Maisor. Mengetahui cucunya sudah mulai pandai berbohong, sang kakek memerintahkan ayah Radha untuk segera menikahkan gadis itu. Sementara itu di mansionnya, Palava murka saat tahu orangnya menyarankan untuk menyerah menentang Balala. Sebab sebelumnya 3 temannya telah ditembak tanpa alasan. Tentu saja emosi Palava meledak saat mendengar hal itu. Ia memiliki dendam kesumat pada keluarga Balala. Beberapa tahun silam, hanya karena 1 hektar tanah, Balala menyatakan aktivitas tambang keluarga Palava ilegal dan menyegelnya. Mereka menangkap ayah dan 2 saudara Palava yang dikembalikan sebagai mayat dan dinyatakan gantung diri. Istrinya bundir sebab tak kuasa alami penderitaan itu. Selanjutnya sang ibu juga terkena serangan jantung lalu meninggal. Sebab itulah ia tak ingin berhenti membenci dan akan terus berusaha membalas dendam pada keluarga Balala. Suatu hari dalam perjalanan, sekelompok orang menyerang kakek buyut dan beberapa keluarga Balala. Gadis kecil yang tertawan diselamatkan oleh lemparan gelas seseorang yang ternyata adalah Jagan. Secara kebetulan Jagan di situ. Ia menyelamatkan keluarga Balala dengan melawan mereka. Atas perbuatannya itu, Jagan pun diundang ke istana Balala. Sebagai ucapan terima kasih, Jagan dan anak buahnya diperkenankan menginap beberapa hari. Radha nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara kakek Radha meminta pasukannya melacak para penyerang si kakek buyut. Hari itu sayembara untuk Radha diadakan dan karena kecerdasannya menjawab persoalan-persoalan pemandu sayembara, para bibi Radha mengikut sertakan Jagan. Tentu saja Radha senang sekali. Bayangan hidup bahagia bersama pejantan tangguhnya sedikit lagi terwujud. Tapi, benarkah? Di tengah acara sayembara, terdengar suara tembakan dari luar. Semua orang buyar, sementara Jagan dan peserta sayembara lain diantar menyaksikan warna istana Balala sebenarnya. Beberapa pelaku penyerang si kakek buyut tertangkap dan ditembak di tempat. Peristiwa itu disaksikan dengan jelas oleh Jagan. Sorot matanya menatap tajam, seolah ribuan kebencian tertumpuk di sana. Ternyata Balavalah yang telah mengirim mereka untuk mencelakai kakek buyut Balala. Saat pembunuh bayaran yang tersisa mencoba memeras Palava dengan mengancam akan mengatakan kebenaran pada media jika bayaran tidak ditambah, Palava pun menutup bab mereka, sementara yang lain melarikan diri. Esok harinya, perjodohan Radha berlanjut. Seorang pemuda datang melamarnya. Radha tercengang, Jagan patah hati. Impian mereka untuk bersatu musnah sudah. Setelah pertemuan itu, Radha menyerah akan cintanya pada Jagan. Ia yakin kakeknya tak akan memaklumi cinta mereka. Gadis itu meminta Jagan untuk segera pulang saja. Di halaman mansionnya, Palava merencanakan peperangan untuk Balala. Pada acara Ayodhya Puja, klan Balala tidak akan mengangkat senjata, dan saat itulah rencananya harus berjalan. Bersama komplotan dari Bihar, anak buah Palava mendatangi ritual klan Balala dan mengacaukannya. Seketika pertempuran pecah di sana. Kakek Balala tetap melanjutkan pengambilan sumpah di tengah peperangan itu. Komplotan Bihar banyak menewaskan prajurit Balala, hingga saat mereka hendak menyerang sang kakek, datang Jagan menyelamatkannya. Pertarungan semakin memanas antara Jagan dan kaum Bihar, sampai akhirnya Jagan membunuh pimpinan Bihar, kemudian menyeret anak buah Palava. Ia mengantarnya kembali pada sang bos dan mengancam Palava untuk tidak macam-macam. Itu mangsaku, aku akan menyerangnya dan mengamankannya. Jangan coba-coba untuk melangkahiku, ancam Jagan.
Malam harinya Pratap mendatangi Jagan. Ia penasaran karena Jagan telah membunuh satu monster dari Bihar, tapi menyelamatkan yang lebih dari sekedar monster. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Pratap. Saat itu juga Rada tak sengaja menguping pembicaraan mereka. Jagan mulai menceritakan sejarah kelam keluarganya. Istana Balala saat ini adalah istana keluarganya 15 tahun silam. Mahabala Ratnakara adalah kakek Jagan. Ia dihormati seluruh distrik Badami. Klan Ratnakara terkenal dengan tradisi Ayurveda yang digunakan membantu kesembuhan banyak orang. Tapi suatu hari, datang pria dari klan Balala melamar anak gadis klan Ratnakara. Kakek Balala terpikat dengan kemegahan istana Ratnakara. Sang gadis menolak lamaran pria itu. Si pria tak terima dan dalam kondisi mabuk, ia mendatangi istana Ratnakara lalu menembak beberapa penghuni untuk mendapatkan gadis itu. Ayah Jagan menyelamatkan adiknya dan tak sengaja membenturkan kepala pria itu pada pilar kokoh istana. Dahi pria itu terluka. Seketika darah menggenangi lantai. Kabar duka terdengar oleh kakek Balala. Ia murka lalu menyeret gadis Ratnakara itu, namun sang gadis lebih memilih bundir. Merasa dendamnya belum terlampiaskan, kakek Balala menangkap seluruh anggota keluarga Ratnakara, termasuk Jagan yang saat itu masih bocah. Ia melihat betapa bengisnya kakek Balala menembak mati saudara-saudaranya. Tiba giliran Jagan, kakek buyutnya Ratnakara datang membuat penawaran pada Balala. Semua kekayaan klan Ratnakara jatuh ke tangan Balala saat itu juga. Si kakek buyut mengantarkan Jagan, ayah, dan ibunya ke stasiun. Mereka dilarang kembali lagi ke Badami apapun yang terjadi. Diam-diam Jagan membuntuti kakek buyutnya. Di sana, ia melihat si kakek buyut bernegosiasi menggantikan posisi Sangkar yang saat itu hendak ditembak mati. Itulah terakhir kali Jagan melihat keluarganya. Dan sejak saat itu, ia bertekad membalas dendam pada klan Balala. Mengetahui cerita Jagan, Pratap berjanji akan menjaga rahasia itu dan mendoakan keberhasilan misi Jagan. Rada tak menyangka dengan apa yang didengarnya. Esoknya ia bertemu dengan Jagan di suatu tempat membicarakan yang telah didengarnya. Ia meminta Jagan pergi sebab selama ini keluarga Balala sedang mencarinya. Rada tak ingin sesuatu terjadi pada Jagan. Di situ juga Jagan mengaku bahwa pertama kali ia melihat Rada bukan di Rajasthan, tapi di Hyderabad. Di sanalah saat itu pemuda menggoda Rada. Jagan memukulnya menggunakan cincin yang sudah dipanaskan, dan itulah putra Palava. Esoknya saat masih melihat Jagan di istana, Rada berbicara pada sang kakek untuk mengusirnya dengan alasan ia melihat sosok monster pada diri Jagan. Kalimat Rada membuat kakek Balala teringat kejanggalan-kejanggalan pada diri Jagan, termasuk pengetahuan Ayurveda. Seketika sang kakek mendatangi Jagan, ia mulai mencurigai pemuda itu. Di waktu yang sama, datang saudara-saudara Rada yang ditugaskan mencari Jagan, dan mereka mengatakan kebenaran jika pemuda itulah yang mereka cari selama ini. Bukan main meledaknya amarah sang kakek. Ia menghajar Jagan hingga tak berdaya. Ketika si kakek hendak menembaknya, datang seseorang memberitahu jika Rada diculik oleh klan Nayaka. Segera mereka mendatangi tempat para pegulat itu, tapi ternyata tak hanya Nayaka saja yang hendak membalas dendam pada klan Balala. Palava juga datang bergabung dengan klan Nayaka. Saat peperangan hendak terjadi itulah, datang Jagan dengan jeep melibas anak buah Nayaka dan Palava. Arena gulat berubah menjadi medan peperangan. Meski begitu, Balala masih dengan angkuhnya mengerahkan anak buah yang telah disiapkan untuk menyerang mereka bertiga. Jagan langsung menghadapi prajurit Balala tanpa banyak bicara. Hal itu membuat heran Virapa dan Palava, sebab pemuda itu melindungi keduanya dari serangan Balala. Palava mendadak kagum pada Jagan, hingga akhirnya tak tersisa prajurit Balala. Kakek Balala melihat sosok Mahabala Ratnakara pada diri Jagan dan seketika membuatnya terkena serangan jantung. Walaupun demikian, Jagan masih menyelamatkan kakek Balala dengan Ayurveda. Melihat reaksi dari Ayurveda Jagan, kakek buyut berterima kasih padanya. Pada akhirnya, kakek Balala mengakui semua kesalahannya. Ia pun berterima kasih pada Jagan.
Tak selamanya mata ganti mata itu adalah jalan balas dendam. Justru pengampunanlah balas dendam berkelas. Klan Balala menyetujui hubungan Rada dan Jagan. Di samping itu, Balala mengembalikan semua kekayaan klan Ratnakara. Semua orang berbahagia termasuk klan Nayaka dan Palava yang berdamai dengan klan Balala. Dan film pun selesai.